Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi kelas 8. Hari ini saya ingin membahas materi matematika kelas 8 menggunakan buku ini. Namun bukunya merupakan edisi terbaru, edisi tahun 2018. Jadi untuk yang memiliki buku tahun 2014 mungkin akan berbeda sedikit untuk penempatan halaman dan untuk penempatan nama-namanya. Tapi untuk mengenai isi dari buku ini merupakan sama. Jadi silakan disimak, silakan diperhatikan bukunya. Kita loncat pada materi yang pertama. Materi yang pertama, karena kalian memiliki buku yang tahun 2014, jadi kita berpatokan pada buku yang 2014. Itu untuk bab 1 ada sistem koordinat. Apa sih sistem koordinat itu? Ada yang pernah tahu? Nah, jadi sistem koordinat. Koordinat itu ya masih berhubungan dengan peta nih, atau titik, atau ya penempatan titik lah, titik lokasi. Kalau di peta ya sudah jelas, berarti lokasinya itu ya jalan, atau mencari rumah, atau mungkin mencari lokasi gedung, atau mungkin apapun itu. Nah, kenapa dilambangkan seperti ini? Jadi koordinat itu ya garis ini nih, garis sumbu X dan sumbu Y. Di sini terdapat titik 0 atau titik start kita. Kalau di sini startnya itu dari sekolah. Sekolah berjalan ke arah X atau arah Y. Nah, di sini dia punya kasus. Kasusnya itu adalah Bella dan Diva. Nih, kalau di buku 2014 ini namanya beda ya. Cuman konsepnya sama, arahnya sama. Nah, kalau di sini kita perhatikan menggunakan ini aja ya. Yang ini, yang buku ini kalian untuk bahan pelajaran kalian aja. Untuk menyamakan lagi tuh, untuk meng-cross check lagi maksudnya apa sih kata Pak Bagas itu. Nah, di sini materinya permasalahannya itu Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya. Ini ada Bella, ini ada Diva. Ya, kita masih belum tahu nih Bella dan Diva yang mana ya, karena nggak ada namanya di sini juga. Namanya Bu Badiah, namun mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Nggak tahu nih alamat rumahnya di mana karena nggak dikasih tahu. Bu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro. Mana Jalan Diponegoro? Nih, berarti dari jalan ini ya. Jalan Diponegoro itu berarti dari ujung sini sampai sini. Katanya jaraknya 1,7. Nah, dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Berarti jaraknya dari jalan sini ke sini itu sejauh 1,78. Sedangkan jarak dari Jalan Sudirman itu 2,13 nih. Jarak dari sini ke sini 2,13. Dan jarak dari sini ke sini, dari Jalan Diponegoro ke rumahnya itu jaraknya 1,78. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda. Mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella. Oh, Bella berarti yang ini nih, yang merah. Oke? Bella yang merah dan yang biru adalah rute perjalanan yang dilalui Diva. Bella dan Diva. Lalu mana tadi sampai mana? Oh, seperti yang ditunjukkan dalam peta. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badiah. Bella datang lebih awal nih. Kenapa?
Coba kita lihat alasannya, ada nggak nih? Sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Kenapa? Coba. Ya. Coba kita hitung jarak tempuhnya ya. Jarak tempuhnya Bella nih. Bella dari sini ke sini, ke belokan sini. Ke belokan kedua. Ini kan belokan pertama. Belokan ketiga berarti ya. Nah, persimpangan ketiga lah. Itu jaraknya 530 ditambah 610. Coba kalian hitung lah. Boleh pakai kalkulator, boleh pakai kertas, terserah kalian. Yang penting jawabannya dapat. Kalau kata saya mah ya, ini jawabannya 1140. Nah, coba kalian hitung lagi. 1140 ditambah 970. Berapa itu? 1140 ditambah 970. 7 tambah 4 11. 1 10 1 2 1 1 0 2 1 1 0. Ditambah lagi dari sini ke sini. Berapa? 78. 8 tambah 6 14. 1 8 tambah 1 9. 9 40. 940 ditambah 2110. 240 tambah 2110. 5 3 2350. 2350 ditambah 2350 ditambah 650. 2350 ditambah 650 berarti 3000. Bener nggak tuh? Coba hitung-hitungan saya bener nggak? Saya nggak pakai kertas, nggak pakai kalkulator ya. Coba kalian yang hitung lebih bener lah. Ini berarti 3000 meter. Atau kalau dijadikan kilometer berapa? Dibagi 1000 ya. Karena meter ke kilometer itu naik 3 kali. Meter, dekameter, hektometer, ke kilometer. Naik 3. Berarti ini 3 kilo nih jaraknya si Bella. Sedangkan jaraknya Diva itu berapa? 540 ditambah 315. Berarti 855 ini nih ditambah 850 berapa? 855 ditambah 850 1705 sampai sini 1705 ditambah 425 1705 3 1 2 21 30 2130 di sini 2130 ke sini berarti berapa nih? 2130 ditambah 420 21 30 50 5 2550 ya 2550 sampai sini nih. Terus ke sini lagi 2550 ditambah 410 2550 ditambah 410 2960 2960 tambah 180 2960 14 1 31 40 3140 ditambah berapa tuh dari ujung ke ujung? Berapa? 980
tadi 3140 itu 40 ditambah 980 3140. Wah, saya sudah mulai pusing. Coba kalian berapa yang pakai kalkulator? Saya 3140 tambah 40 nya aja dulu. 40 tambah 80 20 12 kan 1 berarti 2 31 32 tambah 9 22 tambah 9 11 41 20. Nah, di sini 4120 atau 4,12 km. Di sini jaraknya cuma 3 km. Oh, itu ya. Makanya dibilang jauhan jaraknya si siapa tadi namanya? Satunya Dipa ya. Nah, istilah Cartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf. Filsuf itu ya ahli di zaman dulunya lah, orang-orang awalnya yang menemukan. Asal negara Prancis, berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu tegak lurus antar satu dengan yang lain. Nah, ini itu koordinat Cartesius itu identik dengan garis X dan garis Y. Ini sebenarnya ada yang salah nih. Nah, sebelum kalian belajar lebih jauh, saya kasih tahu ini ada yang salah. Kira-kira apa? Ada nggak yang udah pernah mempelajari tentang titik koordinat Cartesius? Ini ada yang salah nih. Yang salahnya adalah penggunaan huruf X dan Y-nya. Karena untuk penamaan sebuah garis harus menggunakan huruf kecil, nggak boleh menggunakan huruf kapital. Sedangkan untuk nama-nama titik itu boleh menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ini kan A-nya A besar, B-nya B besar, C-nya C besar, D-nya D besar. Itu boleh karena titik. Tapi kalau untuk garis, ini kan garis X nih, itu harus huruf kecil, tidak bisa pakai huruf besar. Atau aturan mainnya harusnya pakai huruf kecil. Semisal saya tarik garis nih dari titik A ke titik B, saya bikin garis. Nah, nanti nama garisnya itu garis AB, tapi hurufnya kecil. Tidak boleh pakai huruf besar. Garis AB, AB-nya kecil. Jangan pakai huruf besar lagi. Atau garis A, atau garis B, atau garis apapun itu. Kan bisa dinamain terserah kita ya, bebas ya. Nah, coba diamati dulu nih. Ya. Nih, titik A berjarak 3 satuan sumbu Y dan berjarak 6 satuan sumbu X. Kita baca ya, kita baca masing-masing nih. Kalian pasti bisa, gampang ini. Nah, pertama yang A. Ya, titik A. Pertama, untuk penamaan Cartesius itu dari di titik X dulu baru titik Y. Bacanya titik X dulu baru titik Y. Angkanya lihat dulu, angka yang X nih berapa. Lihat A kan di sini. Kita tarik garis ke X dulu dia. Set, ternyata ada di angka 3 nih. Y-nya ada di angka berapa? Kita tarik garis ada di angka 6. Berarti nanti A sama dengan 3,6. Ngerti ya? Nah, untuk yang B gimana? Sama caranya. Kita tarik garis dulu ke X, dapat di angka 4. Tarik Y-nya di angka 4 juga. Berarti nanti B-nya sama dengan 4,4. Terus
Terus gimana kalau di sebelah kiri, Pak? Kalau di sebelah kiri, ini angka X-nya negatif, tapi angka Y-nya positif. Nah, misalkan kita tarik garis yang C nih ke X, dapat min 4. Y-nya berapa? Y-nya 3. Berarti nanti penulisannya C sama dengan min 4,3. Ngerti ya? Gampang ya, mulai gampang ya. Nah, coba kalau yang D berarti berapa? Yuk, 1, 2, 3. Min 6 sama 5. Berarti min 6,5. Yang E. Nah, yang E nih gimana? Sama ya, tarik garis dulu ke X, baru ke Y. X-nya berapa? Min 5. Y-nya min 5. Berarti min 5, min 5. Nah, yang F sama. Tarik X dulu, min 3. Nih, min 3. Untuk yang G sama H, sama. Ditariknya dulu ke X dulu. 2, min 6. 6 dan min 5. Nah, jadi ini itu bisa dibilang wilayah 1 atau kuartal 1. Ini wilayah 2 atau kuartal 2. Wilayah 3 atau kuartal 3. Ini 4. Nah, ciri-cirinya apa kalau kuartal 1? X dan Y-nya itu pasti positif. Jadi kan nilai X-nya positif, Y-nya positif. Kalau di kuartal 2 atau di wilayah 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau di 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Negatif semua nih. Kalau di 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Gampang ya? Gampang tuh. Penamaannya kan? Ini 2. X-nya kan 2. Y-nya 6. Berarti 2,6. Ini X-nya 5. Y-nya 5. Makanya 5,5. C. X-nya berapa? Min 4. Y-nya 3. Min 4,3. D-nya. X-nya berapa? Min 5. 6. E. Min 3. Min 3. F-nya? Min 5. Min 5. Jadi yang dibaca X-nya dulu ya. Angka yang di depan ini nih, 2, 5, min 5, min 4, min 3, min 5, 3, 5, itu dapat dari garis X nih. Tarik garis aja nih, dari titik ke garis X. Berapa? Posisinya di mana nih? Di angka berapa dia? Ya. Nah, angka yang belakangnya itu ada di Y nih. Lihat di garis Y. Tinggal tarik garis aja ke garis Y. Dari titik, tarik. Oh, berarti 6, makanya 6. Ini ditarik. Oh, 5, berarti dia dapatnya 5. Oh, di 6 nih dia berhentinya, berarti 6. Gitu. Udah ya? Nah, sekarang nih. Ya, ini mah tinggal gampang dong kalian ya. Ini tinggal dibalikan saja. Ini kan katanya A. A itu jarak ke sumbu X-nya berapa sih? Sumbu X itu kan ini nih. Kita hitung nih, ada berapa jarak nih. Berarti kita loncat berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali untuk mencapai ke garis X kan. Nah, untuk ke Y-nya berapa kali loncat? 1, 2. 2 kali ke Y. Makanya dia ditulis 6 satuan ke sumbu X. Ke sumbu X ya. Dan 2 satuan ke sumbu Y, karena dia loncatannya berapa kali. Kalau mau gampang, ini tinggal kita balik. Ya kan? Berarti 6 satuan ke sumbu X dan 2 satuan ke sumbu Y. Nah, yang ini sama 5 dan 5, berarti tinggal 5 sama 5. Yang ini berarti 3 satuan ke sumbu X dan 4 satuan. Nggak pakai negatif ya. Karena apa? Ini kan dia di sini. Dia untuk mencapai ke sumbu Y, dia berapa kali loncat? Kan intinya berapa kali loncat? 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke sumbu Y.
nggak pakai negatif nih, ingat. Jadi negatifnya diabaikan saja untuk mencari satuan ini. Intinya kita mencari berapa loncatan. Oke? Sama ya, untuk yang di buku sini juga kan karena ada, jadi bisa kalian terapkan nih. Tuh, satuannya ada, cuman angkanya berbeda. Intinya sama, hanya angkanya saja yang berbeda. Ya, untuk pembelajaran kalian lumayan ya. Ya, daripada hanya berpatokan pada satu buku kan tidak enak. Lanjut lagi. Nih kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. Ya kan? Ini kesimpulannya nih. Untuk kuadran 2 di buku sini ada nggak ya? Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, kalian boleh screenshot nih, terus kalian simpen, atau mungkin kalian catatlah di buku catatan nih posisi titik ini untuk mempermudah kalian. Tapi kalau udah hafal ya tidak apa, gak usah. Nah, yang ini kita lanjut lagi. Kuadran 1, X, Y tuh kan, X-nya yang depan nih, Y-nya yang belakang. Ini X-nya min 2 karena ditarik garis ke sini kan. Min 2 X-nya, Y-nya 1. Itu sama kok kayak di halaman 7 kan? Nah, ini penjelasannya tuh. Dalam bidang koordinat di atas, titik P memiliki koordinat min 2 sama 1. Koordinat X-nya min 2. Oh, P ya. Iya, P X-nya min 2. Y-nya 1. Karena Y-nya ada di posisi 1 nih. Kalau ditarik garis ke Y kan. Mantap ya. Nih, setelah kalian mengamati 4 kuadran dalam koordinat kartesius, coba buatlah pertanyaan dan yang berkaitan dengan 4 kuadran dalam. Wah, coba kalian lah bikin pertanyaan lah. Gantian kalian nanya sama saya, kayaknya gampangan ngejawab soal daripada bikin pertanyaan. Ya. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap kuadran. Nah, coba lihat nih. Nah, ini ada posisi di tengah-tengah pas garis nih. Berarti gimana? Ayo. X-nya berarti 0. Masa X-nya 0? Oh iya, bener. Ini X-nya 0 nih. Karena apa? Dia kan kalau ditarik garis ada ke titik 0 ya. Makanya dia 0 nih D-nya. Y-nya berapa? Y-nya kan ada di titik 4 nih, di garis 4. Berarti dia D-nya 0,4. Coba yang lain lagi. Kepencet. Nah, ini B. Lihat B. B itu ada di 3. X-nya kan 3 nih. Dia ada di posisi 3X nih. Tapi Y-nya kalau kita tarik garis ke sini, Y-nya di 0. Makanya dia jadi 0. Sini, X-nya min 5. Karena ada di posisi di garis X5. Nah, Y-nya 0. Yang terakhir H nih. H-nya, X-nya ada di garis 0. Karena dia berada di garis Y, berarti kita lihat aja yang Y-nya. Hanya di, X-nya di 0-in. Jadi min 5. Ada nggak ya di buku ya? Di buku itu halaman... Waduh, oh ada nih. Oh, di latihan ini mah. Nggak ada. Oh, ada nih. Yang di halaman 8. Yang di Ayo Kita Menalar, yang di dalam kotak. Coba kalian perhatikan. Itu sama kayak gini. Ya. Ya kan tuh. Ada titik koordinatnya. Nih, coba kalian isi-isiin aja nih di buku latihan. Yang gak usah dikumpulin, yang ini mah buat kalian aja belajar. Karena kan bahan belajar kan dari mana aja. Yang penting kalian bisa, bukan yang penting kalian bisa. Yang penting kalian ada isinya, yang gak usah lah. Nah, koordinat E ada di mana, koordinat A ada di mana, B ada di mana, C ada di mana. Lihat aja dari gambar ini nih. A, B,
AC, kok AC doang nih? Nah, ini juga bisa dilengkapin nih kalau emang itu. Ini kan cuma ada A, C, F sama G. Bikin aja yang A, B. Di sini kasih B. Ter C, D. D-nya ada di mana? E, F. E-nya juga di mana? Ini tuh dilengkapin aja ininya, titiknya. Biar ada A, B, C, D, E, F, G sampai H. Nah, terkasih keterangannya di sampingnya. Gampang lah itu, bisa kalian mah. Berarti kan kayak contoh lah, misalkan saya contohin satu. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ya yang kayak tadi. Jarak ya. Cuman dipakai kalimat aja kalau yang ini mah. Cuma ya istilahnya dikata-katain lah. Ya kalian kan jago kata-katain ya, bikin perumpamaannya. Nah, setelah kalian lengkapi tabel di atas, coba selesaikan masalah berikut. Bagaimana cara menentukan titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Ya, menentukan titik pada menentukannya dilihat dulu, ya kan? Tadi ditarik garis ke X dulu berapa, garis ke X, garis ke Y berapa, baru bisa menentukan titiknya. Terus apa yang kalian ketahui tentang titik? Nah, berarti berada tepat di garis koordinat kartesius. Untuk yang ada angka nolnya nih. Kalau yang nolnya di belakang berarti tepat berada di garis X. Ya. Kan B-nya berada di garis X kan? Nah, kalau nolnya ada di depan berarti berada di garis Y. Tuh. Nah, bisa kan menyimpulkan kalian tuh. Nah, gambarlah koordinat kartesius, kemudian gambarlah titik nih. Coba kalian gambar sendiri nih. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah? Nah, nanti kalian setelah bikin titik-titiknya nih, kan kalian gambar nih, gambar kayak gini. Gambar kayak begini nih, garis. Paling enak sih pakai buku kotak-kotak. Tapi kalau nggak ada pun ya udah pakai kertas biasa pun bisa. Nanti kalian gambar, terus kalian tarik garis nih dari P ke Q ke R ke S, terjadi jadi bentuk apa tuh? Kalau kalian penasaran, silahkan coba. Di sini juga ada sih. Ada di sini juga. Yang di halaman 9, yang nomor 1, yang nomor 2 sama nomor 3 tuh. Kalau kalian mau coba. Tapi kalau mau nyoba yang ini juga nggak apa-apa. Silahkan. Ini mah nggak dinilai ya. Ya cuma untuk latihan aja. Ntar kalau mau tugas, ya yang mana ya? Ntar cari yang susah dulu. Waduh, ada ularnya. Ya udah, sampai sini dulu lah. Mana tadi? Tadi kita sampai mana? Oh ya udah, latihan ini aja nih. Nggak ada ya, bukunya beda. Berarti tugasnya yang latihan 1.1, halaman 11. Ya. Kayaknya masih sedikit kita nih. Terusin aja Pak ya. Harus saya lihat dulu. Bisa nggak nih nyampe ke 1.2? Oke lah, sampai 1.2. Kita lanjutkan. Nah, pernahkah kalian berkemah? Oh, harusnya kalian ada LDKS nih. Cuman karena pandemi ya sayang sekali. Jadi nggak bisa. Jadi untuk melihat peta nih, menarik nih. Peta misalkan dari pos 1, terus ke pos 2, pos 3. Ya kalian perhatikan sendirilah inilah petanya ya. Peta koordinat. Nah, ini ada pertanyaannya. Bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Mana kolam? Mana kolam ya? Nih kolam.
kolam, dan pasar. Bagaimana kedudukannya tuh? Berseberangan ya, berseberangan dari pos utama. Ini kan pos utama, ya berseberangan nih, pasar ke kolam. Dan yang kedua, bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1? Perumahan mana perumahan? Ini perumahan, tenda 1. Tenda 1, saya nggak nemu tenda 1 nih, mana ya? Oh ini nih. Nah, sering ini apa? Dihalangi nama pasar ya? Apa namanya tuh bahasanya? Di antara pasar. Nah, berdasarkan dana perkemahan ini tentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama. Yang kalau di buku ada nggak sih? Wah, di buku belum ada. Ya udah, kita lanjut ke alternatifnya aja. Kita bahas langsung nih, perumahan. Tempat perumahan, pos utama. Kita lihat perumahan. Ini sama nggak ya gambarnya? Pos utama, perumahan. Oh, sama. Oke, kita bisa lihat di buku. Perumahan ada di 6.5. Ya, bener ya. Kalau dilihat juga langsung nih, 6 sama 5 langsung di sini perumahan. Keterangannya 6 satuan. Tanah lapang di mana? Oh, tanah lapang di sini nih. Ya. 10 sama 2. Oh, dari perumahan ke tanah lapang. Berarti pindah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sama 2. 2, 3. 12 sama 3. Perumahan, ya. Ini kenapa dia bisa jadi 10 sama ini? Kolam, pemakaman. Ayo coba, kenapa dia bisa menempatkan ini tanah lapang, pos utama, sama kolam? Oh, jadi perumahan terhadap pos utama. Perumahan terhadap pos utama nih, iya kan? Terus perumahan tanah lapang, dan yang terakhir terhadap kolam. Kolam itu ada di bawah ya, 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas, ke kanan dan ke atas. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu akan akan nyampe ke sini nih posisinya. Kalau kalian mau ke ini. Jadi perpindahannya berapa gitu maksudnya loh. Dari misalkan kita mau dari pos utama ke sini, berarti perpindahannya 8 ke kanan, berapa ke kanan nih? 6 ke kanan dan 5 ke atas. Nah, itu perpindahannya berapa? Oke. Pasar. Kalian baca lah ini untuk lebih jelasnya lagi. Jadi intinya dia itu mau cari dari posisi mana nih? Misalkan kita dari sini, dari apa nih? Hutan. Dari hutan mau ke pos 3, berarti pindahnya berapa nih? Berapa loncatan ke kanan, berapa loncatan ke bawah? Ya. Atau misalkan dari pos 2 ke pos 3 ini, berarti berapa loncatan ke kanan, berapa loncatan ke bawah? Kalian hitung aja nih, tiap garis berarti 1 kali loncat. Garis, 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 garis. Ya, kayak misalkan ini gambar yang lebih jelas lah. Nih,
nih dari tanah lapang kita mau ke sini nih, ke tenda 1, berarti berapa kali ke kanan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan, dan 1, 2, 3 ke bawah. Itu maksudnya. Oke, kita mencari berapa langkah. Paham ya? Nah, kita coba latihan nih. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Nah, ada berapa koordinat yang dilalui sama sungai? Ya, ini mah banyak ya yang dialiri. Yang dilewati ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Disebutkan 5 aja. Oh, titik-titiknya. Di sini berarti yang C ini, yang B kan ada min 6,4. Dan yang misalkan kita mau ambil lagi lah yang E. Yang E berarti 2,4. Mau ambil yang H berarti 4,0. Ambil yang I berarti 3,4. Ya terserah kalian nih, ambillah 5 titik dari sini. Ya, ini mah contoh doang. Sebutkan titik-titik yang dilewati. Oh, titik nih kuadran 1, berarti titik apa aja? E, F, G. Kuadran 2, C, A, B, C. Kuadran 3, ada M, L, K. Kuadran 4, ada I, J. Terus yang H sama D ini masuk kuadran mana, Pak? Sebenarnya kan karena kita startnya dari sini, ini itu masuk kuadran 4. Dan yang ini berarti masuk kuadran 2. Oke? Sebutkan koordinat. Ya, tinggal sebutkan aja. Ya. Ini udah soal dong. Oh, bukan. Oh iya, kenapa saya jawab? Seharusnya buat tugas kalian. Aduh, semua pintar. Sebenarnya kalau di buku ada lagi nih beberapa penjelasan yang lainnya. Cuman ya kurang lebih akan sama. Jadi kalian baca saja ya langkah-langkahnya. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan kalian tanyakan. Nah, untuk tugasnya berarti nanti tugasnya dikirimkan ke e-learning. Ya biasa kalian tuliskan saja di kertas, kalian foto, kalian kirimkan ke e-learning. Oke, untuk absen matematika itu ada di kolom komentar. Kalian komentar di video ini, tulis nama, kelas, sama tanggal kalian absen. Ya, tulis nama, kelas, sama tanggal kalian absen di kolom komentar. Oke? Nah, tugasnya berarti yang di halaman 11. Halaman 11 1 sampai nomor 8 lah, gampang ini. 1 sampai 8. Sama yang di halaman 21. 1 sampai 6 aja deh. Ya. Yang di halaman 11 1 sampai 8, halaman 11 1 sampai 8. Yang halaman 21 nomor 1 sampai 6. Sampai 6 aja. Oke, tapi kalau mau ngerjain sampai 8 pun nggak apa-apa. Oke, jelas ya tugasnya, absennya di bawah. Ya, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.